Halo, selamat datang di podcast Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Balik lagi barengan sama aku, Laras Tahira, Sobat Aksi Nyata yang akan menemani kamu selama kurang lebih setengah jam ke depan. Podcast ini bisa kamu tonton di beberapa platform. Kamu bisa tontonin di live Instagram, di Twitter, di Facebook, di website, semuanya sama ya, akunnya di Partai Perindo. Terus kamu juga bisa nontonin di inews.id, RCTI Plus, dan juga di okezon.com ya. Dan untuk sore hari ini kita akan membahas mengenai tema pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan hutan berkelanjutan. Dan untuk membahas hal tersebut, Sobat Aksi Nyata, sudah hadir tamu kita. Beliau ini adalah Bacalek DPR RI Dapil Jawa Tengah 3 Partai Perindo. Sudah ada Bapak Dr. Insinyur Transtoto Handadari MSc. Selamat sore. Sore Laras. Bapak, aku manggilnya Bapak Toto. Transtoto. Transtoto. Kalau Toto ya? bisa keliru. Oh iya. Kalau dari Manado Toto lain lagi artinya. Oh iya, aduh. Ini Transtoto ya, bukan trans nomor ya. Iya. Transmigrasi di Toto. Wih, transmigrasi di Toto ada artinya. Iya. Artinya apa, Pak? Ya nggak ada. Oh, nggak ada artinya. Cuman ayah saya itu karena dari tentara pindah ke transmigrasi, menata transmigrasi, maka saya lahir disebut transmigrasi di Toto. Menata transmigrasi. Jadi historinya tuh itu ada, ya? orang Jawa kan selalu gitu. Punya Laras supaya Pak, gimana. Tadi aja bisa langsung nebak Laras kepanjangannya apa ya namanya. Iya, karena itu nama Jawa kan Mbak. Iya sih, saya ada turunan Jawanya juga. Iya. Kalau Pak Transtoto ini asli dari Jogja ya? Dari Jogja, dari lahir besar di sana ya? Iya, besar lahir besar. Orang Jogja asli. Orang Jogja asli. Orang baik. Orang baik. Saya kalau ke Jogja Pak udah lama banget nggak liburan. Waktu kecil liburannya. Terakhir ke Jogja kerja. Masih kecil juga. Nge-MC waktu itu ke Jogja. Cuman kalau liburan udah lama banget. Apa sekarang Pak traveling yang seru di Jogja? Masih ke Gunung Kidul. Bukan gunung yang lain. Sekarang kalau paling top ya di Gunung Kidul. Gunung Kidul ya. Itu tempat wisata luar biasa, bagusnya. Dan yang paling bagus juga adalah Omah Elabu. Apa itu Pak? Ada rumah namanya Omah Elabu di atas puncak bukit, bisa lihat Gunung Merapi, bisa lihat kota dan sebagainya, sejuk seperti ini. Dan Omah Elabu itu bagus. Jadi mesti ke sana. Iya, karena itu rumah saya. Ternyata rumah si Bapak. Diajakin mampir ke rumah si Bapak ternyata ya. Berarti dingin alam ya Pak ya di sana alami ya. Sekali. Alam, wah luar biasa nih. Ya bisalah kapan-kapan nih Sobat Aksi Nyata kalau mau liburan ke Jogja ke rumah Bapak. Boleh. Ya. Kan rumah jadi kayak rumah ini ya, rumah wisata gitu ya. Karena Omah Elabu itu artinya adalah rumah kejayaan. Orang yang pernah singgah, pernah di situ apalagi punya, dia akan menjadi orang yang sangat hebat tentunya. Masya Allah. Karena Elabu itu artinya adalah bendera berkibar. Bendera berkibar itu bahasa Jawa ya Pak? Bukan. Bukan? Bahasa anak saya. Anak saya yang kecil tinggal di London sekarang. Dia bilang tuh ada Elabu. Apa sih? Rupanya bendera berkibar tuh Elabu menurut dia. Ternyata ya itu artinya ya. Iya, jadi waktu saya punya tanah itu, saya bilang kasih nama apa di rumah ini? Namanya Ophelia kan. Kasih nama Elabu aja Pak. Omah Elabu. Oh keren, tapi jadi keren ya? Jadi keren dia. Jadi keren. Jadi karena ngarang sendiri. Tapi kesannya jadi kayak bahasa Belanda gitu ya Pak ya? Mungkin ya. Mungkin iya, jadi kayak rumah apa. Makanya tadi pas waktu Pak Transtoto bilang tuh berasa kayak itu tempat wisata baru ya di sana ya. Bendera berkibar artinya orang yang selalu champion dimanapun pasti bendera dikibarkan. Mau naik bulan juga nancepnya bendera. Bener. Itu. Betul. Nah jadi saya setuju akhirnya rumah itu memang menjadi kebanggaan. Iya. Gitu. Jadi nggak dijual-jual, sayang gitu. Oh jadi itu di ini Pak, nggak ada yang nempatin? Ada saya. Oh Bapak masih tinggal di Jogja, tapi mencalonkan menjadi Bacalek DPR RI? Di Blora. Oh di Blora, iya. Tapi kegiatan sehari-hari Pak, kan kalau tadi sebelum on air nih, Lara sempat ngobrol sama Pak Transtoto ya, memang sekarang tuh lagi sering banget traveling ya Pak ya, lagi bolak-balik ke sana ke sini. Ibu kalau di rumah saya bising. Kenapa? Mobil tuh ribuan lewat, bis besar-besar, jalan rusak. Karena mereka pergi ke Heha, namanya tempat wisata juga. Lah sebelahnya itu saya, dengan tanah yang cukup ya berpegunungan gitu ya. Jadi menarik. Jadi saya itu kerjaannya jual nasi sekarang.
Jual nasi. Setelah pensiun, Oh, karena banyak wisatawan di situ. yang lewat kan ribuan orang. Iya betul. Jadi lumayan bisa 20.000 bikin bis bisnis. yang lewat di daerah situ. Iya. Ya lumayan, ya kita memungut sedikit rezeki. Iya, alhamdulillah ya yang Pak ya. halal dan gampang. Iya betul. Tapi di kawasan Bapak itu dekat sama hutan-hutan juga Pak? Rumah saya kayak hutan, karena saya hutankan. Jadi suasana memang suasana banyak pohon gitu ya. Bapak hutankan. Ya. Berarti sebelumnya apa tuh Pak? Tandus. Tanah tandus. Tanah tandus. Tanah yang namanya sangat tandus. Kemudian saya tanam, saya orang hutan, jadi saya tanam di situ. Sekarang sudah 15 tahun lebih, jadi sudah cukup lebat. Karena kondisi hutan sekarang mengkhawatirkan banget ya Pak? Sangat. Pernah dengar? Aku sering sih dengar kabar-kabar yang viral lah ya, pembakaran hutan lah. Iya, itu hutan ada yang kaitan nanti dengan tandus. kita akan ngobrol nih. Dan apa ya, penebangan ilegal juga semakin banyak ya Pak Ansoto ya? Tidak. Kalau penebangan ilegal kurang. Karena pertama kayunya sudah di ujung, mahal biayanya. Kalau setelah mau dijual murah harganya. Kelamaan. Iya, kelamaan. Karena kayu Kalimantan harganya sudah lebih murah daripada sengon. Coba bayangkan. Oh gitu? Iya. Karena udah kalah. Harganya sengon laku kan untuk plywood dan sebagainya. Kayu Kalimantan ngambilnya terlalu jauh. Oh jadi faktor harga murah tuh karena terlalu lama juga ya Pak? Transportasi, biaya hauling kan mahal ya. Gitu. Akhirnya harga murah nggak mau jual dia. Jadi dia pengkosnya besar. Kemudian dijual murah, lebih baik jualan kayu sengon aja. Gitu. Jadi pada larinya kemana Pak sekarang? Ke sengon itu? Salah satu ya, sengon memang paling laris. Sengon itu paling laris, kemudian yang lain-lain ya tentu ada. Tapi kalau jati di Jawa itu tetap itu paling mahal ya? Wow, itu number one sedunia. Number one, kayaknya dari sebelum aku lahir pun kayaknya itu memang selalu nomor satu ya? Iya, memang luar biasa. Dan itu yang punya saya. Wah, luar biasa. Saya rajanya jati. Wah, karena saya di Perumbu Tani. Perumbu Tani itu monopoli jati se-Indonesia. Jadi saya bosnya gitu. Wah, saya rumah ada yang masih kosong Pak, belum diisi furniture segala macam. Kayaknya oke juga nih jati. Seneng ya, iya betul. Saya tuh di Rut Perutani malah nggak punya jati. Kenapa? Saya dikasih pun nggak mau. Kenapa? Saya jaga image sebagai seorang pimpinan, mau jaluan ini sini-sini. Jadi saya ingin jadi orang itu punya nilai yang baik. Jadi jangan remis dikasih jati. Oh rumahnya hebat terus iya aja dirut. Tapi kan jelek. Mending saya seadanya aja. Jadi saya dengan kayu yang ada dan akhirnya bocor kalau hujan. Rugi juga sih. Iyalah pasti. Saya kemarin coba bikin rumah pakai kayu bakar malah kebakar Pak. Kebakar. Karena pakai kayu bakar. Iya. Tapi dengan semua bukan isu lagi ya, semua pemberitaan hutan yang memang makin sini makin mengkhawatirkan pembakaran lah, penebangan lah, pembukaan lahan dan segala macam. Tanggapan Pak Transoto sendiri seperti apa? Memang sangat sedih. Kalau dibilang prihatin itu belum susah, itu sedih banget. Membuat saya berjuang jadi pecaleg. Itu yang menjadi alasan kenapa orang hutan kayak saya kok tidak mau foya-foya saja. Tapi lebih baik prihatin dengan kondisi sekarang. Hutan Indonesia ini ada 143 juta hektar. Luas 80% dari daratan kita. Kemudian belum lagi hutan di lautan. Kita punya 220 juta hektar. Dan di hutan itu, kenapa namanya hutan? Bukan karena kayunya. Karena di dalamnya itu ada ekosistem. Itu yang menyebabkan hutan itu menjadi penting. Hutan kita ini dari 143 yang sudah rusak itu kurang lebih 60-70 juta hektar. Lebih dari setengahnya. Iya. Dan itu belum yang alih fungsi. Yang jadi kebun sawit, jadi tambang dan sebagainya. Jadi hutan yang benar itu tidak banyak. Tetapi itu pun tidak cukup. Nah, itulah yang membuat saya berpikir, kenapa hutanku rusak? Karena salahku dewe. Salahku sendiri. Karena saya ini tidak berpolitik. Kalau para rimbawan tuh mau berpolitik, membela hutan, maka hutan tidak separah ini rusaknya. Karena kita nggak peduli asik tebang kayu atau asik dapat bagian dari hasil penebangan dan seneng-seneng dia happy sekarang dimain golf tapi nggak berpikir.
Jadi karena kita tidak ada yang berpolitik, maka tidak ada yang membela. Yang terjadi hutan makin hari makin rusak dan tidak diperbaiki. Hutan yang rusak itu kalau dinilai dengan uang berapa misalnya, kok tidak ada yang mau memperbaiki. Mahal, Mbak. Iya, pastilah. Jadi 50-60 juta hektar itu identik dengan 7.500 triliun rupiah. Dan itu memerlukan waktu 200 sampai 300 tahun untuk memperbaiki. Aduh. Jadi daripada pusing-pusing ya sudahlah, jalan terus, juga mikir. Jadi DPR nggak pernah ngomong, ayo nanam. Ya untuk apa urusannya masih 60 tahun lagi. Wow, untuk memperbaikinya butuh waktu ratusan tahun. Buat ngerusaknya cukup waktu beberapa Cepat jam sekali. aja ya. Ya. Waduh. Ibu tahu sekali ya. Pohon seapapun hebatnya seperti gedung sebentar dalam hitungan detik roboh. Iya. Tapi menanam kembali, merawat kembali sampai menjadi besar lagi. Kita Belum ya nggak tahu di zaman apa nanti dan akan orang jadi bagus mikirnya lagi. saya ingin hidup hari ini, ya saya mau hari ini. Sehingga hutan yang masih kecil belum besar ketebang juga. Iya. Akhirnya makin hari makin tidak terurus, itu masalahnya. Dan akhirnya berkuranglah kawasan hutan ya, dan yang pasti itu berpengaruh juga ke pemanasan global ya, Pak Transoto ya. Soal pemanasan global itu masalah pokoknya adalah adanya emisi karbon, khususnya ada NHO, ada NH3, dan NH3 itu apa ya namanya? Aduh lupa, yang maaf ya, buang air kalau sapi itu yang keluar metan, gas metan. Jadi dia merupakan gas jahat yang kemudian yang termasuk paling jahat CO2. Kenapa? Karena CO2 itu yang terbesar. Dan penyumbang terbesar siapa? Indonesia. Wah, penyumbang terbesar. Terutama terjadi dari kebakaran hutan. Yang tadi Mbak cerita tadi barusan. Jadi kebakaran hutan itu menghasilkan CO2 yang besar sekali. Pernah kita terjadi 1 tahun kehilangan 4 juta hektar. 1 tahun 4 juta hektar. Ibu rumahnya berapa meter? Jauh banget. Gak bisa diomongkan ya. Iya makanya bayangkan itu luar biasa kejadiannya. Terus yang dituduh adalah para illegal logger, para pembakar hutan, memang betul juga sebagian, para pengusaha katanya membakar hutan, tangkapi sekali didenda 15 triliun. Waduh. Yo malah nggak jadi duit, tapi malah nggak karuan, mungkin menjadi cincang. Indonesia itu ceritanya, Bu. Jadi ini saya datang ini juga urusan pemanasan global. Jadi pemanasan global itu ada ozon yang bolong gara-gara zat-zat yang macam-macam tadi. Yang paling besar sebetulnya adalah H2O. Uap air itu sebenarnya besar, tapi kalah jahatnya dengan CO2. Nah, CO2 itu baru baik kalau ada hutan. Obat satu-satunya untuk supaya dunia ini menjadi jinak dan damai harus ada hutan. Karena hutan itu mengeluarkan oksigen. Oksigen itu nanti dengan CO2 akan berasimilasi campur gitu aja. Itu menjadi kayu. Jadi kayu-kayu ini dulu hasil CO2 yang ditangkap oleh oksigen. Nah, karena itu kita butuh hutan yang banyak. Itulah sesimpel itu. Jangan gampang-gampang nembang hutan atau membakar. Jangan itu. Dan rakyat apakah tidak berdosa? Saya harus mengatakan yang berdosa itu tentu pejabat. Paling banyak itu pejabat yang ngatur, yang membuat aturan, yang mengawasi kan pejabat. Entah itu sipil, tentara dan sebagainya atau polisi, tapi rakyat itu sebenarnya sebagian besar. 60-70% adalah rakyat. Kenapa? Karena rakyat pada musim sekarang ini adalah sedang musim mempersiapkan tanam pada bulan hujan, bulan ber ya. Nah sekarang kalau orang Jawa bilang dia mulai membakar. Nah itu yang terjadi. Di lahan transisi itu hutan dibakar untuk mempersiapkan perutnya nanti. Tapi bukan di situ, dia merembet kemana-mana. Karena Ibu tahu kebakaran hutan itu yang membuat kita kacau adalah oksigen. Kalau oksigennya ikut terbakar, dia akan jadi angin dan sebagainya. Dan angin itu membawa api, melebar kemana-mana. Kenalah rumahnya si Sopo gitu misalnya, pengusaha.
nanti dibilang kamu ikut membakar hutan. Enggak, saya kebakar, tetap dihukum kalau perlu. Tapi rakyat nggak dihukum karena ada aturan rakyat boleh membakar 2 hektar per orang. Itu aturan undang-undang, Ibu. Memang udah masuk di undang-undang. Iya, jadi kacau sekali. Dianggap rakyat itu kalau bakar pakai ilmu santet kayak apa, yang halo-halo, yang penting ada kebakaran, dia kemana-mana. Katanya dikasih menyan. Ya bohong lah, saya bilang. Kalau 1-2 rakyat yang ahli mungkin, tapi kalau ribuan rakyat, ya bakar kabeh. Iya. Nah Aduh, itu. Iya. Tapi Jadi, dengan permasalahan seperti itu, Pak Soto, sampai sekarang pengelolaan hutannya sudah sejauh mana nih? ya pengelolaan kita itu mau dibilang baik ya enggak lah. Belum juga ya? Saya kan ahli kehutanan, saya penulis di koran Kompas, di Gatra. Jadi apa aja ngomong mesti jangan bener dong namanya saya. Padahal belum tentu. Tapi kalau dibilang kurang baik ya kurang baik apanya ya. Karena mereka sudah dibiayai dan beratus orang bekerja dengan baik. Tetapi memang persoalannya itu sangat seperti apa Ibu? Saling membelit. Nggak tahu ya, saya juga nggak ngerti lah ceritanya. Masih belum terlihat titik terangnya ya? Ya karena sebetulnya mereka berusaha keras. Memang ada hal-hal yang harus diperbaiki. Iya. Ada hal yang harus kita turun sendiri untuk menjadi menteri kalau perlu bukan orang-orang yang mencari apa rente, tapi mencari bagaimana saya bekerja baik sehingga hutan kita menjadi baik. Iya, makanya itu salah satu alasan Pak Trans1 ini turun ke politik ya supaya bisa turun langsung juga. Meskipun umur saya sudah tua, saya udah 73 tahun, jadi sudah tidak menikmati hidup yang enak, tapi sudahlah, saya meninggalkan sebuah kenangan bahwa saya orang hutan yang prihatin dan sedih dan kemudian membangun sesuatu. Iya, dan pasti ada dampak positifnya yang akan dirasakan oleh masyarakat sekitar hutan kan, kalau memang pengelolaannya berjalan dengan baik ya Pak. Iya, betul Bapak Ibu. Jadi sebenarnya tidak sulit kalau menurut saya, tinggal dioncek itu dikupas, dipilih yang terbesar apa, yang harus diprioritaskan yang mana, itu kan bisa. Iya. Misalnya satu, saya ngomong yang paling gampang, menata ruang. Menata ruang daratan sebagian hutan, ditata ruang yang benar. Kenapa lupa kok ngomongnya seakan nggak setuju dengan, bukan nggak setuju, memang nggak benar. Jadi tata ruang yang kita lakukan sekarang ini hanya berdasarkan SK Menteri Pertanian tahun 80. SK-nya nomornya saya lupa ya, 284 saya lupa. Tapi tahun 80 ditarik garis sampai sekarang hanya dengan 3 peta. Peta lereng, peta tanah, peta hujan. Di overlay, sing paling ireng, digambar ini hutan lindung. Yang ini kurang. Yang bikin pakai tangan. Sekarang ini sudah ada komputer, ada segala macam. Ada AI bahkan. Ternyata rumus itu, rumus 3 peta yang di overlay tadi, masih berlaku. Gitu. Ya gimana mau maju ya Pak ya? Ya mundur. Iya malah jadi mundur. Malah mundur, kebentur-bentur. Karena apa? Pembangunan udah berkali-kali. Terus kalau sudah ada keterlanjuran hutan jadi sawit, diputihkan. Itu kan yang harus kita perhatikan. Iya, kesana jadi nggak diprioritaskan ya Pak? Bukan malah baik, tapi sudah terlanjur jadi, ya udah jangan aja. Gitu. Padahal itu salah satu faktor terpenting kehidupan loh. Seperti yang tadi Pak Trans1 sampaikan ya, ada ekosistemnya di situ yang pastinya itu bisa menguntungkan juga untuk manusia. Harusnya seperti jadi itu. Jadi itu penting sekali diperhatikan bahwa misalnya awalnya itu tata ruang harus dibetulkan dulu. Termasuk Jawa. Di Jawa ini hutan kita hanya 16%. Itu pun di hutan lindungnya dikurangi sekarang. Padahal kalau menurut hitungan yang saya buat dengan teman saya Firman, namanya Firman Fahada, dan ada di Kalimantan, itu hutan Jawa itu 70-80% harus lindung. Karena itu hutannya bergunung-gunung, tanahnya sangat remah, hujannya tipe A itu sangat deras, sehingga perlu kalau nggak banjir maka perlu dihutankan. Nah itu contoh satu. Nah sehingga perumbul tani yang pernah saya pimpin itu suka menjadi korban. Korbannya adalah dia itu punya hutan hijau pun bagus, tapi kalau banjir dia yang dituduh, kamu yang bikin banjir. Karena apa? Rupanya antara tanah hutan dengan tanah luar hutan itu malah nggak imbang. Apanya yang nggak imbang?
bahwa di luar tanah hutan itu banyak miring-miring buat pertanian, yang di dalam hutan biasa saja. Ya. Jadi yang di dalam hutan itu misalnya yang miring-miring itu 2 juta hektar misalnya, yang di luar hutan itu 5, sekian juta, 2, sekian persen. Jadi kalau terjadi banjir, yang nyebab dia karena dia bahkan membuat kentang, tapi yang dituting perhutani. Ya. Aduh. Jadi ya itu sedih. Iya. Cuma katanya sekarang pemerintah sudah membuat pengelolaan hutan berkelanjutan. Nah ini maksudnya apa nih berkelanjutan? Berkelanjutan itu hutan yang lestari. Orang mengatakan kalau dibatang pohon, maka seumur hidup ada pohonnya berkelanjutan. Tapi tidak seperti itulah. Masa ada di hutan itu nggak pernah tebang. Hutan itu ada yang ditebang, ditanam. Nah itulah berkelanjutan. Yang berkelanjutan apa hutannya? Bukan fungsinya. Fungsinya yang harus ada terus. Kalau khusus lindung biar dia ditebang atau diganti pohonnya, dia tetap lindung terus. Misalnya. Ya tapi semoga lah dengan turunnya Pak Trans-Toto untuk bisa mengembalikan kelestarian hutan ini bisa berjalan dengan baik ya Pak Trans-Toto ya. Dan ya pasti ini harus membutuhkan bantuan dari masyarakat juga nih, apalagi anak-anak muda ya. Sesimpel jangan terlalu pakai tisu boros ya kan, karena itu berkaitan dengan pohon juga gitu kan. Buang sampah dan sebagainya, pembakaran hutan, penghilangan lahan dan segala macam, kayaknya yang kayak gitu-gitu harus kita pikirin, karena sekali lagi Pak Trans-Toto bilang memang ekosistem terbaik itu bisa datangnya dari hutan gitu. Nah harapan Pak Trans-Toto ini terakhir untuk millennials dan juga Gen Z yang menonton podcast kali ini seperti apa sih? Jadi yang pertama, satu, cintai pohon. Pohon itu mewakili hutan. Mencintai sebatang pohon itu sudah memulai cinta kepada lingkungan. Nah dilebarkan lagi, hutan yang lebar dengan posisi yang bermacam-macam tingginya itu bisa mengurangi kepanasan matahari yang diradiasi sampai 10 derajat Celcius misalnya. Kemudian pohon-pohon hutan itu menghasilkan dari stomanya, stoma itu pemulut daun itu sampai 30% awan. Jadi bayangkan sekarang kalau nggak ada hutan panas, kalau nggak ada hutan tidak ada awan, jadi hujannya nggak ada. Jadi semuanya sekali. Kemudian kalau ada penyerapan dari pohon dan sebagainya ada banjir. Nah ini macam yang gampang saja. Nah sekarang bagaimana masyarakat desa? Masyarakat desa itu jumlahnya kurang lebih hampir 150 juta orang di Indonesia. Yang di Jawa itu kurang lebih juga 60 juta manusia. Nah itu mereka butuh makan. Mereka hidup dalam kehidupan yang enak, di mana mereka lihat orang hutan, apalagi di Jawa misalnya, sekali nebang pohon, harganya berapa? Ibu tahu nggak harganya? Enggak. Saya paling tahu, karena saya yang pegang rekor. Rekor menebang pohon jati termahal, harganya 1 miliar sepohon. 1 miliar satu pohon di Cepu. 1 miliar satu pohon? Iya. Waduh, di daerah Cepu, di daerah Pasar Sore. Saya terkenal masuk CNN karena Trans-Toto jadi pidato saya menebang pohon 1 miliar. Waduh. Nah, jadi baru itu perhutani Bapak kok menebang dijual? Enggak, nebang. Saya cuma nebang kayu mati. Kayu mati itu sudah 2 tahun kena petir, saya lewat. Kenapa dibiarkan? Ya Pak itu mati. Loh, tapi kan dicuri orang nanti. Terus bagaimana? Mahal itu. Dijual ditawar oleh Gubernur Jawa Timur 100 juta. Apalagi yang 200 juta. Saya bilang tidak. Ini saya lelang minimum 1 triliun. 1 miliar. Laku. Saya masih punya ratusan sampai ribuan pohon yang sebesar itu yang tidak boleh dijual. Oh, nggak boleh. Untuk jadi itu dijual karena sudah terlanjur kena petir. Oh, jadi kalau yang masih sehat gitu dilestarikan. Iya, itu harus jadi contoh. Itu yang banyak sekali kita pakai untuk museum sendiri nanti. Itu hebat. Jadi itu jati. Tapi ya maaf, di mana ada gula semuanya banyak dan gigit. Jadi orang-orang kehutanan juga maaf, bukan semuanya baik. Tentu banyak sekali yang baik. Tapi tentu ada yang ya gimana ya, lihat barang enak, sehingga dia tidak mau mikir, dia maunya ikut enak. Harusnya memang memikirkan untuk kelestarian juga gitu ya. Misalnya saya juga seneng, wah gila, mahal banget. 1 kubik itu paling murah 50 juta kalau tadi itu 1 kubik.
Tapi saya didatangi oleh administrator, Pak Dirut, ini untuk Bapak 2 kibik per orang, mau ngasih Bapak. Karena 57 administrator, plus, mungkin dapatnya bisa 120-150 kibik kayu jadi yang nilainya mahal karena pihak untuk Pak Dirut. Dan saya bilang, tidak satu batang pun. Kenapa? Pak Dirut nggak mau. Bukan nggak mau. Saya suka, tapi saya mau beli aja. Lupa nanti yang lain biar jadi contoh, jangan begitu. Rakyat marah. Kenapa? Rakyat kita itu hidupnya di Magersar itu, aduh ibu kadang nggak berbaju. Bukan karena mau seksi kayak zaman sekarang di Facebook itu kabarnya pakai nggak baju kan. Ini nggak punya baju karena memang nggak punya uang. Nah di situ hidupnya Bu, sangat miskin. Kemudian orang yang atau lembaga yang bisa mengangkat itu yang mau hanya perhutani. Jadi ada baik ada kurangnya selalu. Tapi perhutani itu tidak mau diem saja memberi mendaya gunakan masyarakat yang miskin tadi sehingga punya baju, punya makan. Caranya tanah hutannya dibagi kepada mereka. Kamu boleh nanam di sini di bawah pohon ini, tapi kalau pohonnya sudah menaungi pohonmu, kamu yang nyingkir. Nah, yang rusak karena rakyat juga tambah, bukan dia rusak. Rakyat maunya nanam. Kalau perhutani tanahnya sudah tinggi, tanam perhutani dimatiin. Kenapa begitu Bu? Harus saya bilang rakyat nakal? Enggak nakal. Karena dia juga kadang-kadang berkong kali kong dengan petugas minta bagian. Jadi ini ruwet Ibu. Jadinya terus-terusan kayak gitu ya. Karena itulah saya ingin bahwa pendaya gunaan masyarakat itu, tadi saya ngobrol sama Eric Alberto, salah satu petinggi perhutani. Apa usulanmu? Oh dia cerita banyak. Bagaimana perhutani bisa menangani sesuatu, rakyat juga diberi ruang yang baik, yang rakyat bisa dapat penghasilan lebih besar. Saya termasuk orang pertama yang membuat mereka senang karena saya yang menelurkan kebijakan namanya PHBM Plus. Jadi di kita itu ada lembaga masyarakat desa hutan bekerja atas dasar SK PHBM. Saya yang memperoleh PHBM Plus itu artinya PHBM sudah dengan sharing kayu, sudah dengan tambahan kesehatan, pendidikan, sampai yang lain-lain. Sehingga saya janjikan suatu saat anak petani itu akan sekolah terus sampai sarjana dan salah satunya jadi direktur utama perhutani. Nah mereka senang, tapi itu juga tidak berlaku terus karena perubahan-perubahan kebijakan yang akan datang. Nah saya ingin mengawal sebagai caleg itu, kalau saya bisa insya Allah jadi anggota dewan, akan membuat sesuatu yang baik. Nanti teman-teman yang di perhutani yang sekarang yang masih idealisnya bagus, yang mudah-mudahan ini kayak depan kita ini kan orang-orang yang idealisme yang bagus, kita bikin konsep yang bagus sehingga hutan itu dibela. Orang yang membela hutan itu sama dengan membela negara, sama saja Ibu. Jadi dia masuk surga nih malah. Yes, kita harapkan yang terbaik lah pokoknya ya. Dan tentunya ada juga sedikit yang lupa loh. Saya ini orang yang mendeklarasikan gerakan budaya No Cheating Indonesia. No Cheating Indonesia. No Cheating kehidupan yang jangan curang. Nah, dari tahun 2013 di Bandung. Nah, kemudian tahun 2022 di Gunung Kidul, muliakan hutan tanpa pamrih dengan sepenuh hati tanpa kecurangan. Ini sekarang di mana pakai kaos saya, sehingga saya menjadi caleg itu ada nilainya. Nanti mudah-mudahan teman-teman ya mau memilih orang kayak saya, jangan malah itu orang kejujuran enggak perlu, malah ada gitu loh Bu. Justru yang bagus itu. Ada yang seneng. Untuk apa Bapak itu mengajarkan kejujuran? Oh sudah biasa gini-gini kok. Kacau ini. Enggak apa-apa, kita jalan terus. Oke lah kalau itu, gitu. Ibu. Ini berkaitan juga dengan Partai Perindo ya. Campaign aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia juga relate dengan movement yang dijalankan oleh Partai Perindo, yaitu produktif, solutif, modern, bersih berintegritas, peduli dan juga turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Jadi untuk sobat aksi nyata yang mau join juga sama Partai Perindo, bisa langsung masuk aja ke website kita di www.partaiperindo.com, dan jangan lupa untuk di-download aplikasi Partai Perindonya dengan cara kamu scan barcode aja yang tersedia di layar ya. Sekali lagi terima kasih Pak Transoto sudah hadir di podcast Aksi Nyata. Semoga memberikan banyak insight. Satu pesan boleh? Boleh, silakan. Masuklah Partai Perindo. Oh, itu dia. Karena apa? Perindo adalah partai yang bersih, partai yang punya uang untuk bekerja baik, partai yang mencintai hutan. Oleh Pak Hari sekarang saya bawa anunya apa? Asasnya
yang keempat punya nilai kejujuran. Betul. Sudah, lain itu insya Allah negara ini semakin tentunya membuat Indonesia semakin sejahtera betul. ya. Terima kasih juga untuk Partai Perindo ya sekali lagi ya, yang selalu bergerak dengan aksi nyata pastinya. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan juga maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia. Laras Tahira pamit undur diri dulu. Kita ketemu di episode selanjutnya. Dadah. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengan